Saya Joko Patnanto, tinggal di Banyutono, Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum masa pandemi COVID-19, pekerjaan saya dan istri adalah pedagang kecil yang berjualan makanan ringan, gorengan, minuman dingin, dan es kucir dari satu sekolah dasar ke sekolah dasar yang lain. Dalam sehari, paling tidak kami berkeliling hingga 4-5 sekolah, dimulai dari pukul 6 pagi hingga 3 sore. Sejak COVID-19, yakni akhir bulan Maret 2019, secara otomatis pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan, dan kami pun tidak memiliki penghasilan. Sebagai penyandang disabilitas pengguna kursi roda, situasi ini sangat berat. Tidak mudah buat kami untuk mencari peluang yang menghasilkan pendapatan, apalagi tanpa adanya jaminan sosial atau bantuan dari pemerintah. Rasanya kehidupan ini gelap ke depan. Untungnya berkat bantuan sembako dari gereja membuat kami bisa bertahan. Kebetulan sekali anak saya memasuki masa remaja, masa pertumbuhan, yang mana ini menyebabkan kalau istilah orang Jawa semego. Artinya di mana porsi makannya meningkat dari sebelumnya. Tentu saja ini menjadi perhatian buat kami sebagai orang tua. Di awal pandemi, kami makan 2 kali sehari dengan porsi yang sangat-sangat dikurangi dari waktu sebelumnya. Sementara kami membiarkan anak kami untuk menikmati porsi semegonya. Situasi tak berpenghasilan ini pada akhirnya memaksa kami untuk menjual satu persatu barang yang kami punya untuk menambal kebutuhan, antaranya sepeda anak, sepeda istri, mesin jahit, bahkan sampai kedua cincin pernikahan kami. Meskipun kesulitan demi kesulitan boleh kami nikmati, namun kami yakin bahwa janji Tuhan di dalam firman-Nya adalah ya dan amin. Satu lagu yang bersumber dari Mazmur 37 ayat 24 berkata, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Selalu lagu ini terngiang dan menguatkan kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Inilah lagu yang sering kami nyanyikan saat persekutuan kaum muda. Sampai suatu hari, istri saya mengajak untuk praktik membuat karak, yakni kerupuk berbahan dasar nasi. Setelah beberapa kali uji coba, akhirnya kami pun memproduksinya. Karak yang kemudian kami beri merek Karak Mamajo. Puji Tuhan, dari mulut ke mulut, karak yang memiliki varian rasa bawang, ketumbar, terasi, dan pedas cabai ini bisa diterima di lingkungan tetangga, jemaat, gereja, saudara. Bahkan promosi di akun Facebook membuat produk kami semakin dikenal luas. Pesanan pun mengalir, bahkan sampai ke kota Palembang, Tangerang, Bekasi, Semarang, Jepara, dan Yogyakarta. Kami pun kembali mendapat pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Panas sinar matahari di bulan Juni membuat karak dengan cepat menjadi kering pada saat penjemuran. Karenanya kami begitu bersemangat untuk produksi dan produksi. Sampai akhirnya setelah berbulan-bulan hasil produksi menumpuk dan dalam tanda kutip memenuhi rumah kami yang kecil. Sampai timbul rasa khawatir bagaimana cara menjual semua karak ini.
Firman Tuhan di dalam Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ya, ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan percaya penuh kepada Dia, Tuhan pada saatnya akan bertindak menolong. Terbukalah ide untuk membuat promosi di status WhatsApp dan grup-grup jual beli sekitar Pengging Banyudono di laman Facebook. Puji Tuhan, ini membuahkan hasil sehingga ada respon dan pesanan COD atau cash on delivery. Bahkan wali kelas tempat anak kami bersekolah pun memberikan perhatian atas iklan di WA tersebut, serta menyampaikan ke guru-guru yang lain. Sehingga akhirnya hampir 2 hari sekali Bapak dan Ibu guru minta dikirim karak mateng atau yang sudah digoreng. Pesanan rutin ini membuat stok karak yang menumpuk menjadi habis ludes tak tersisa. Begitu indah pertolongan Tuhan. Ketika satu pintu tertutup, satu pintu yang lain Tuhan bukakan. Pengalaman baru Tuhan beri kepada kami untuk memiliki satu produk yang harus terus diperjuangkan dengan pasang surutnya. Namun satu hal yang pasti, Tuhan menolong, memberi kekuatan, memenuhi harapan. Sebagai penolong, Dia sangat terbukti. Kenalkan, saya Joko Patnanto, tinggal di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum masa pandemi COVID-19, pekerjaan saya dan istri adalah pedagang kecil yang berjualan makanan ringan.